Selamat pagi Pak Wasono. Selamat pagi Pak Yus. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Dan sangat bersemangat hari ini ketemu Pak Yus. Terima kasih ya. Dari raut wajah Pak Wasono tersirat kabar sukacita. Ternyata ya. Kita sudah lama nggak ketemu ya Pak ya? Ya, 1 bulanan Pak Yus. Baik Pak Wasono. Terkait dengan pendampingan individu yang ketiga ya Kak ya? Ketiga, Ini perlu kami sampaikan juga terkait dengan tujuannya adalah bagaimana kita bisa belajar bersama. Paling tidak kita bisa belajar untuk mengoptimalkan diri kita setelah kita belajar di modul 2.1, 2.2, betul Pak Yus. Ya. Lalu juga melihat kesiapan dari Pak Wasono untuk tugas-tugas berikutnya sekaligus evaluasi di tugas-tugas yang terdahulu. Ya. Lalu juga melihat semangat dari Pak Marsono untuk menjalankan program pendidikan guru penggerak ini. Ya. Semoga tetap semangat ya Pak ya. Semangat terus Pak Yus. Ya. Baik Pak Wasono, terkait dengan fokus pendampingan individu yang ketiga ini, kita nanti yang pertama akan membahas paling enggak perkembangan dari umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan guru atau rekan sejawat dan siswa, para siswa. 1 kepala sekolah, 5 rekan guru, 5 siswa. Sudah di-upload Pak? Sudah di-upload Pak Yus. Kemudian untuk manualnya juga sudah ini. Itu lalu yang berikutnya kita akan diskusi sharing lah, ngobrol tentang perkembangan 1 bulan terakhir setelah kita di pendampingan individu 2, sekarang sampai di pendampingan individu yang ketiga. Bagaimana nanti proses pembelajaran daringnya, apakah ada masalah, ada kendala, nanti kita diskusikan bersama di situ. Betul. Ya. Lalu kita nanti juga akan berdiskusi tentang konsep Bagja. Nah, Bagja. Lalu nanti juga PSE dan KSE. Modul 2.2. Lalu nanti yang berikutnya terkait dengan persiapan kita di Lokakarya. Dan ini terkait dengan RPP. RPP, pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena nanti kita siapkan mulai dari sekarang, biar nanti pada saat di PI 4 itu ada supervisi di kelas untuk pembelajarannya. Biar semuanya matang, maka dalam waktu 3 jam ini kita akan berdiskusi, sharing Pak Yus. Siap. Baik. 360 ya Pak Wasono. Bagaimana Pak proses perkembangan di umpan balik 360 terkait dengan umpan balik dari kepala sekolah? Mungkin poin yang perlu ditingkatkan atau poin paling bawah itu ada di poin yang mana Pak? Gitu. Atau harapan dari kepala sekolah seperti apa? Terima kasih Pak Yus. Jadi memang ada banyak masukan dari hasil umpan balik 360 itu dari kepala sekolah. Jadi harapan dari kepala sekolah bahwa karena saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, artinya dalam persepsi kepala sekolah itu saya itu sudah lebih pinter, mungkin seperti itu karena sudah belajar di sana. Maka harapannya setiap yang sudah saya dapatkan itu segera diimplementasikan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa itu segera diimbaskan ke rekan-rekan guru. Nah, permasalahannya kalau kita imbaskan ke rekan-rekan guru, karena ini kan sudah efektif
belajar mengajar, jadi masih mencari waktu yang pas untuk kegiatan pengimbasan ke rekan-rekan. Walaupun untuk yang kemarin sudah saya lakukan itu sosialisasi ke teman-teman tentang disiplin positif, sampai pada kegiatan restitusi sudah saya sampaikan. Tapi untuk yang berikutnya nanti pembelajaran yang berpihak kepada murid ngasih cari waktu lagi. Dan kebetulan dari kepala sekolah sudah membuat program. Kalau di Solo ini SMK masuk 5 hari, rata-rata kan begitu. Nah, maka di tahun ini di tempat kami kita akan mengagendakan lagi untuk kegiatan-kegiatan itu di hari Sabtu. Jadi artinya konsep libur di hari Sabtu di tempat kami tahun ini sudah tidak ada, begitu. Tetap ada kegiatan, terutama untuk peningkatan sumber daya manusia, itu di hari Sabtu. Kalau tahun kemarin kan pokoknya libur kan begitu. Itu. Maka kita agendakan. Jadi saya matur ke Pak Kepala Sekolah, jangan sampai kegiatan pengimbasan ini merugikan siswa. Karena kan tujuan kita harus pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang akhirnya solusinya di hari Sabtu, kita peningkatan di situ. Artinya di hari Sabtu itu kegiatan untuk Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, betul sekali. Pengembangan SDM. Kalau anak-anak tetap? Kalau anak-anak kita hari Sabtu itu untuk ekskul. Oh, ekskul ya. Iya, jadi anak masuk untuk ekskul, jadi bukan pelajaran biasa, tapi untuk ekskul. Bapak Ibu gurunya untuk pengembangan diri. Gitu. Jadi antara harapan kepala sekolah kemudian diberikan fasilitasnya. Kalau harapan tidak diberikan fasilitas kan saya ya kapan mau mengimbaskan begitu. Akhirnya kita ketemu titiknya di situ. Ya. Tuh kemudian itu tadi di kegiatan untuk pengembangan diri dan orang lain. Kemudian untuk di kepemimpinan pembelajaran saya itu diharapkan ini ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari pendidikan guru penggerak, pokoknya segera saja diaplikasikan. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang pembelajaran sosial emosional. Hanya saja mungkin kendala buat saya, RPP kan sudah jadi, Pak. Ya, begitu. Terus dapat nggih Pak Teguh, matur nuwun. Nggih. Makasih. Nggih. Nggih. Nggih, 10 menit Pak Teguh. Nggih, matur nuwun Pak Teguh. Jadi karena RPP sudah jadi di awal tahun pembelajaran, kemudian dapat ilmu baru lagi, artinya RPP harus kita revisi lagi kan begitu. Nggih, walaupun untuk yang pembelajaran diferensiasi sudah, tinggal ini saya persiapkan untuk yang pembelajaran sosial emosional. Itu di kepemimpinan pembelajaran. Kemudian di kepemimpinan manajemen sekolah ini selalu diingatkan visi misimu loh Pak gitu dari kepala sekolah. Siapa gitu. Karena yaitu tadi harapannya yang ikut guru penggerak ini bisa menjadi leader di sekolah. Seperti itu. Jadi Pak Kepala Sekolah support betul. Support betul Pak, support betul. Hanya saja ini nanti kendala-kendala kan harus kita bicarakan bersama supaya itu tadi intinya jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar itu tadi. Gitu. Itu masukan-masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Lalu dari teman sejawat Bapak, barangkali mana yang diharapkan dari teman sejawat atau kan itu ada skor? Ya betul. Rendah itu yang mana Pak? Nah harapannya sebenarnya hampir sama ya teman-teman itu biasanya ini sih teman-teman Pak kalau ada masalah seperti ini di kelas bagaimana? Kira-kira itu di pendidikan guru penggerak sudah dibahas belum? Nah, begitu. Termasuk kemarin itu yang lagi hit, istilahnya hit di sekolah kita itu tentang hukuman, Mbak. Nah, mengapa itu jadi hit? Karena
kaitannya dengan rapot pendidikan di sekolah. Iya. Kan itu sudah turun. Iya. Nah, ternyata kita masih ada beberapa nilai yang kurang di situ. Nah, jadi anak-anak masih mempersepsikan apa yang diberikan oleh guru itu sebagai hukuman. Dan memang saya melihatnya juga seperti itu adalah hukuman. Tapi kadang guru sendiri juga menganggap itu jane ora hukuman, Pak, gitu. Masih. Nah, mungkin nanti pengimbasan saya tentang hukuman, konsekuensi, restitusi harus lebih intens lagi ke teman-teman. Jadi poin terendah dari kegiatan aktivitas di sekolah kita itu masih adanya penerapan hukuman. Dan itu mestinya harus kita ubah, tapi memang nggak bisa cepet kayaknya, Pak. Iya. Kayaknya itu. Iya, proses itu ya. Iya, proses mungkin. Iya. Kita kalau hukuman kan sudah ya tata tertib dan seterusnya itu kan sudah lama ada. Iya, iya. Dan itu sudah turun-temurun, sudah melekat di dalam. Iya. Lalu ada suatu paradigma yang baru. Betul sekali. Itu proses untuk penyesuaian. Iya, iya. Bahkan hari Sabtu kemarin itu kita bahas, Pak. Bersama kepala sekolah, bersama wakil kepala sekolah yang lain. Mengapa masih ada persepsi anak-anak ini tentang hukuman gitu. Kemudian pada banyak pendapat gitu. Jadi memang itulah kita masih berproses untuk pindah ya dari memberikan hukuman mungkin ke konsekuensi dulu, baru ke restitusi. Jadi itu nilai paling rendah di tempat kami, teman-teman ya. Iya, teman sejawat. Iya, teman sejawat itu. Lalu terkait dengan hukuman tadi sudah karena masih menjadi sesuatu yang baru, lalu sudah ada solusi ya, bahwa nanti akan ketemu tiap hari Sabtu. Iya, betul sekali. Membahas perkembangan informasi terbaru terkait dengan kebijakan pembelajaran yang memerdekakan anak. Iya, begitu ya. Iya. Ini luar biasa, Pak, karena sudah diprogramkan nanti setiap Sabtu ada peningkatan SDM. Ya mungkin dari satu materi ke materi berikutnya, nanti akhirnya kan selesai gitu. Iya, iya. Dan mungkin saya tambahkan juga, Pak Yus. Jadi kadang-kadang begini, teman-teman itu menganggapnya bahwa implementasi kurikulum merdeka itu hanya diberikan di guru penggerak. Padahal kan sebenarnya tidak. Ada platform Merdeka Mengajar. Dan saya lihat itu materi sebenarnya persis, Pak. Seperti hukuman, konsekuensi itu dibahas di situ. Kalau tidak salah itu di topik 8 kalau di PMM itu. Saya jelaskan juga ke teman-teman Bapak Ibu bahwa teori-teori implementasi kurikulum merdeka itu tidak hanya didapatkan oleh para calon guru penggerak, tapi Bapak Ibu semuanya bisa mengakses di PMM begitu. Maka mungkin kemarin juga sudah disinggung sedikit tentang PMM untuk kita aktifkan lagi di sekolah kita. Gitu Pak Yus. Sip, ini luar biasa. Jadi bahwa sinkron nanti antara PMM yang untuk Bapak Ibu guru yang bukan mengikuti belum sempat mengikuti program guru penggerak, masih bisa belajar lewat itu. Lewat, betul sekali. Sebenarnya materinya sama, nanti muaranya kan sama. Iya. Baik. Lalu Pak, terkait dengan siswa, Pak. Karena ini kan baru masuk beberapa bulan yang lalu. Ya beberapa waktu ya belum lama. Lalu ada umpan balik ini, apakah ada kendala untuk anak-anak dalam pengisian atau bagaimana? Untuk pengisian memang kemarin saya pilihkan ke anak-anak yang kelas 11, Pak. Jujur saya sih kan ke anak kelas 11 karena mereka sudah ketemu dengan saya, tahu bagaimana saya mengajar selama 1 tahun ini. Masukannya itu ini yang paling membuat saya berpikir sampai saat ini, Pak Yus. Kan ada memberi kesempatan kepada orang tua atau wali untuk menjadi guru tamu. Itu masih saya pikirkan. Nah, kemarin saya cari-cari ini. Nanti kira-kira orang tua atau walinya siapa yang mungkin punya kompetensi paling tidak kompetensi. Apalagi kalau kita SMK, biasanya mereka nanti ada orang tua yang buka usaha tertentu yang ada kaitannya dengan kejuruan di SMK ini. Nah, nanti saya kaitkan dengan materi pelajaran saya. Ini masih saya telusuri untuk apa itu, karena kan ini istilahnya umpan balik baru ya untuk bisa menghadirkan orang tua atau wali. Gitu. Jadi kemarin anak-anak mengisinya
kalau tidak salah angka 1 Pak. Karena memang belum pernah mendatangkan orang tua untuk ke sini. Kalau dari Dudi kan sering, tapi bukan orang tua atau wali dari murid-murid kita. Iya. Itu Pak Yus. Iya. Kecuali pas Dudi, pas orang tua lah itu. Iya. Itu. Jadi kemarin itu yang masukan dari anak-anak. Itu. Mungkin ini Pak bisa juga nanti yang terkait dengan kesehatan remaja, misalnya. Mungkin orang tuanya perawat gitu atau dokter. Iya. Bisa jadi peluang. Ya. Itu kemarin yang titik terendahnya belum itu. Kalau yang lain-lain kayaknya centangannya lumayan bagus. Yang dicetak 1 itu. Artinya kan, oh ternyata perlu juga ya. Iya. Ada kesadaran dalam diri dulu lah. Gitu. Baik, itu untuk yang 360 berarti dari siswa, dari teman sejawat, dari kepala sekolah. Hard kopinya sudah ada, filenya sudah ada, softwarenya sudah diunggah, gitu ya Pak. Kemudian satu lagi Pak, yang mungkin menurut saya sendiri itu kurang, tapi mungkin dari masukan kepala sekolah, rekan guru, anak-anak, menurut saya sendiri ada yang kurang, tapi mungkin terlewatkan. Itu yang saat ini saya merasa kurang ya, dari diri saya sendiri. Itu untuk bisa melakukan refleksi bersama rekan sejawat atau refleksi bersama dengan anak-anak. Seharusnya kan saya mengundang teman untuk ketika saya mengajar, atau saya berkunjung ke guru yang sedang mengajar untuk bisa saling memahami cara mengajar, metodenya seperti apa. Nah, setelah itu seharusnya kita ketemu kemudian refleksi. Oh, ada masukan yang kemarin seharusnya begini, seharusnya begitu. Itu yang saya sendiri masih merasa kurang itu. Dan anak-anak sendiri kalau Mas, Mbak, ini Pak Guru hari ini kira-kira ngajarnya kurang apa? Mungkin anak-anak kurang terbuka Pak ya itu. Jadi mungkin saya harus lebih membiasakan kepada anak-anak supaya mereka berani untuk memberikan masukan ke saya. Pasti sebenarnya ada yang kurang, tapi diam saja. Itu yang saya catat sendiri untuk diri saya. Ya memang kekuatan refleksi ada di situ Pak. Jadi itu kan kesadaran penuhnya. Iya betul. Dari kesadaran penuhnya nanti terus muncul dengan refleksi itu. Gitu. Baik, 360 sudah diunggah. Terima kasih. Berarti tugas saya untuk memastikan bahwa itu sudah diunggah, berarti selesai. Kita nanti diskusi di berikutnya. Lalu terkait dengan proses pembelajaran daring Pak, selama 1 bulan terakhir, mungkin dari pendampingan individu 2 sampai dengan pendampingan individu 3 ini Pak, apakah ada kendala atau bagaimana? Yang di pendidikan guru penggeraknya? Yang daring. Kalau di situ sebenarnya secara teknis tidak ada masalah ya. Hanya saja gini Pak Yus, kalau yang itu ruang kolaborasi itu kan biasanya di hari Selasa dan Kamis, dan itu dimulai dari jam 2. Nah, kadang-kadang itu memotong jam tatap muka saya bersama anak-anak. Itu yang saat ini menurut saya ya, itu jadi kendala buat saya, karena itu tanggung jawab itu tadi kan, pembelajaran yang harus berpihak ke murid. Itu sebenarnya kemarin ketika ada informasi dari Pak Alam, gimana kalau diundur malam, itu sebenarnya saya sudah oke, cuman karena yang lainnya pengen tetap 2 jam itu, saya ya pakai untuk mengungkapkan itu. Kalau malam itu saya lebih setuju sebenarnya, buat saya pribadi ya. Tapi mungkin kan ibu-ibu berbeda di kelompok itu. Jadi memang ini 50-50 lah. Jadi anak-anak ya juga tidak saya korbankan sepenuhnya. Pendidikan guru penggerak juga saya masih bisa dapat. Jadi memang itu kendala ya. Jadi pas mengajar, pas harus ikut. Iya betul. Ruang kolaborasi. Kalau yang lain-lain, kalau kegiatan di luar itu saya kira tidak masalah. Bahkan kalau anak-anak saya libatkan dalam pembuatan video itu juga
oke juga anak-anak gitu. Berarti ini masih menjadi kendala ya Pak, belum teratasi kan? Karena jamnya di situ Pak. Karena jamnya di situ ya. Iya. Kalau misalnya jam 4 ke sana sudah free. Atau nanti pada saat kita Pak, diungkapkan saja biar nanti juga kita tidak, karena terus terang dasarnya kan berpihak pada anak, jangan sampai mengebalkan anak. Tapi kalau ini kan jadi kendala. Karena kita berapa jam itu? Seandainya jam 2, anak-anak pulang setengah 4. Iya, kan? Betul. Paling tidak kalau jam terakhir tidak mengajar, terus 14 kan gitu ya. Itu. Ini karena kan kondisinya Bapak Ibu guru beda-beda. Mungkin yang hari Rabu dan Kamis guru yang lain free di jam itu. Tapi kebetulan untuk saya sendiri jam itu ada terus gitu. Ya ini masih menjadi kendala. Ya mudah-mudahan nanti ada solusi Pak. Dari Pak Agung mungkin kan, wah ini nanti bisa ke bakal kurikulumnya. Kalau hari ini dan hari ini nanti ada ruang kolaborasi, berarti mohon kalau begitu di sekolah kita begini Pak kondisinya saya itu kan guru tetap yayasan. Jadi jam mengajar saya itu harus mengalah dengan guru honorer yang lain. Jadi guru honorer yang lain itu boleh pesan hari, pesan jam, dan lain sebagainya. Guru tetap yayasan tidak bisa Pak, karena guru tetap yayasan harus mau diatur. Kita memasukkan yang jamnya honorer dulu. Nah nanti yang guru tetap itu mengisikan yang di sela-sela yang kosong itu harus mau dipasang di situ. Nanti kalau mohon maaf saya minta seperti itu nanti mungkin jadi Mary untuk yang lain. Tapi ini kan dalam rangka mencari solusi. Ya betul. Selama saya ada ikut ini, mungkin kan tinggal 3 bulan lah, 3-4 bulan lagi ke depan. Dan itu pun juga tidak setiap hari. Ya betul. Ya. Bagaimana lah nanti kita atur, bagaimana biar juga anak tidak dirugikan. Kita juga bisa menjalankan. Kalau yang jadwal penguatan dengan instruktur itu kan 3:30. Nah itu pas itu saya waktunya. Udah selesai ngajar. Begitu. Dan ini ya cerita kami pun juga sekarang kalau ada jimit-jimit itu malam. Gitu. Iya. Sebenarnya jam malah 19. Malah oke Pak itu Pak. Jadi memang betul-betul kita fokus di situ. Betul sekali. Tidak nyambi-nyambi. Saya juga mengalami Pak masalahnya. Ini harus ke sini, sementara harus ada ini dan seterusnya. Jadi kadang-kadang nggak bisa fokus. Betul. Seperti hari apa itu, saya harus melakukan ini, saya suruh moto kalau tidak salah sama Pak Alam. Saya juga belakang ininya print screen-nya itu atau error. Nggak bisa ya sudah. Itu. Jadi yang kendala kita di situ ya. Dan nanti ada solusi. Baik, lalu terkait dengan berarti pembelajaran daring tidak masalah. Tidak masalah, hanya tadi jamnya saja. Mudah-mudahan nanti bisa segera teratasi. Lalu apa Pak yang istimewa dari modul 2.1 Pak? 2.1 itu yang berpihak pada murid diferensiasi. Diferensiasi itu lah ini Pak, saya itu kan mencoba menerapkan itu. Ketika menerapkan pertama itu saya merasa belum optimal, belum puas. Nah ini mungkin mau saya ulangi lagi, menggunakan diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk. Saya ingin membiasakan dulu itu. Karena ketika nyoba pertama, wah kayaknya belum puas, jadi saya ingin coba lagi dengan anak-anak lagi begitu. Nah, kemudian yang menarik lagi itu, sekarang saya mulai gini Pak, kalau untuk anak-anak yang murid baru, mulai saya catat namanya itu siapa, rumahnya mana, mulai pendekatan-pendekatan untuk mungkin profil belajar mereka ya, bukan hanya tentang gaya belajar mereka, auditori, visual, atau kinestetik, tapi mungkin latar belakang mereka itu dari daerah mana misalnya. Karena biasanya kan sekolah
itu punya catatan-catatan tertentu Pak Yu. Di tempat kami itu kalau murid dari Pasar Kliwon misalnya, berarti dalam pikiran itu catatannya ini yang anak-anak tahun kemarin. Jadi itu jadi profil untuk catatan kita sebagai guru. Nah, menarik di situ untuk lebih paham tentang anak-anak kita. Bagaimana anak-anak dari daerah-daerah tertentu itu punya dialog-dialog yang mungkin yang kurang pas kalau dipakai di sekolahan. Nah, gitu juga kita mulai pelajari di situ. Kalau dulu sih tidak pernah mikir sampai di situ. Ya. Pemetaan jadi. Pemetaan, betul sekali. Ini dari mana? Budayanya. Budaya mereka dari alumni yang pernah sekolah di sini. Itu ternyata juga penting. Gitu. Ada anak-anak yang sampai kemarin saya sudah mulai detail ke ini, orang tua pekerjaannya apa gitu. Ternyata karena mengapa saya mulai detail ke situ, ada satu anak sih sebenarnya Pak. Anak begitu saya datang itu setelah presensi itu pasti ngantuk Pak. Besok lagi setelah presensi pasti ngantuk. Terus saya kejar lebih jauh terkait dengan pekerjaan orang tua. Nah, ternyata membantu pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Itu dulu saya tidak pernah kayak gitu. Kalau sekarang karena dapat ilmunya, nah kemudian saya aplikasikan di situ. Menariknya di 2.1 berdiferensiasi di situ, Pak. Jadi bukan hanya masalah konten, produk, minat dan sebagainya, tentang profil belajar dari anak-anak, bukan hanya gaya belajarnya, tapi latar belakang mereka berangkat dari rumah itu mereka berasal dari keluarga seperti apa. Ternyata menantang juga ya, menantang juga, karena suatu yang kita tidak pernah berpikir bahwa nanti latar belakang itu bisa berdampak pada betul sekali. Dan sebagainya. Ternyata itu pun juga harus dideteksi sejak awal. Betul sekali. Ini menantang sekali. Baik, lalu Pak, apakah di modul 2.1 masih ada sesuatu yang mengganjal atau bagaimana? Sebenarnya kalau pembelajaran diferensiasi itu, kalau buat saya sendiri ya, kalau itu hanya baru dicoba 1 kali atau 2 kali, menurut saya sendiri ya, itu belum lihe, bahasanya apa ya, belum lanyah lah kalau bahasa Jawa ini gitu. Maka itu memang harus dibiasakan, mengatur misalnya konten ya. Saya menayangkan video, kan belum tentu ada anak yang sana itu suka nonton videonya. Mungkin dia lebih tertarik kalau saya kasih print-printan materi apa, itu mungkin dia menyimak seperti itu. Jadi memang butuh pembiasaan dan kenal dengan kelas kita itu. Jadi kalau ada orang sekali latihan, oh saya sudah pembelajaran diferensiasi, menurut saya loh ya, kok secepat itu gitu. Mungkin kalau saya harus belajar lebih, membiasakan lebih sering gitu. Gitu Pak. Jadi di modul 2.1, artinya bahwa di modul itu Bapak punya satu intisari ya. Intisari Pak. Ini loh yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kendalanya tadi sudah. Ternyata tidak hanya bisa dilakukan sekali, tapi harus terus begitu ya. Baru nanti kita masuk ke. Dan anak pun juga perlu memahami metode kita yang ini Pak. Misalnya diferensiasi produk ya. Ketika saya mencoba ke anak-anak, nanti tugasnya misalnya kemarin saya berikan itu gini, cara mengelola limbah. Nah, anak-anak nanti saya deteksi Pak, anak-anaknya diagnosis. Oh ini anak yang suka menggambar, maka nanti dia tugasnya, kamu pilih apa Mas? Menggambar Pak. Nah, silahkan nanti menggambar cara mengelola limbah, tapi pakai gambar yang dikasih cerita. Nah, begitu. Ada yang suka, Pak saya itu sukanya nulis. Oke silahkan tulis, tapi tulisannya yang bagus, ya gitu. Nanti silahkan cara mengelola limbah pakai narasi. Terus ada yang suka
ngevlog anak-anak sekarang kan YouTuber. Silahkan boleh. Nanti kalian syuting 3 atau 5 menit saja, enggak usah banyak-banyak, tapi ada narasinya. Oh, di sini terjadi pencemaran, oh di sini banyak limbah, cara mengatasinya seperti apa, gitu. Ada yang tidak suka ketiga-tiganya. Pak, saya mau buat produk aja, Pak. Silahkan buat produk, saya suruh. Jadi semua tugas itu anak-anak saya minta untuk nulis dulu, Pak. Saya mau buat apa untuk tugas pelajaran ini, alatnya apa, bahannya apa, cara membuatnya gimana. Sudah membuat seperti itu. Masing-masing anak berarti berbeda. Jadi diferensi produk awalnya yo sana tanya. Kadang-kadang jadi apa, Pak ya? Mungkin kalau awal-awal itu seperti menghabiskan waktu. Karena harus melayani sekian banyak anak, ingin mengumpulkan tugas sesuai dengan minat mereka masing-masing untuk diferensiasi produk tadi. Tapi tetap ini saya jalani dulu. Saya yakin suatu saat kalau saya sudah pinter memanajemen, pinter mengelola, saya yakin ini akan jauh lebih cepat. Hanya butuh pembiasaan. Iya. Itu. Jadi yang pembiasaan itu penting. Karena bisa karena terbiasa. Iya, itu. Dan berani mencoba. Dan kemarin saya sampaikan ke anak-anak, produk kalian nanti di akhir semester mau saya pamerkan pas orang tuamu ambil rapot, gitu. Supaya mereka buatnya serius. Nanti mau dilihat orang tuanya juga, gitu. Jadi di situ nanti saya akan melibatkan orang tua dalam pembelajaran diferensiasi. Walaupun cuma melihat pekerjaan anaknya sendiri-sendiri, itu. Ya, orang tua juga bisa bangga ya, Pak. Iya. Karena ini nih. Ternyata dia jadi begini ya. Hasilnya ini. Iya, gitu. Lalu Pak, terkait dengan tugas-tugas di LMS, apakah ada kendala di modul 2.1? Kalau kendala sih sebenarnya tidak, Pak J. Hanya saja kadang-kadang kita itu lupa di alur merdekanya itu. Ternyata misalnya bab terakhir aksi nyata. Kita aksi nyata disuruh apa, kadang-kadang kita terlena dengan rutinitas sehari-hari. Jadi kalau misalnya diingatkan oleh pengajar praktek, diingatkan oleh instruktur, fasilitator, itu kita ternyata belum. Kita juga seneng juga. Kalau masalah kendala sebenarnya enggak ada sih, kalau buat saya sendiri. Hanya perlu ayo diingatkan. Gitu ya. Jadi tugas-tugas di 2.1 tidak masalah, sudah selesai semua gitu. Sudah selesai semua. Terima kasih, Pak. Jadi sudah luar biasa, sudah selesai. Lalu di modul 2.2, Pak, apa yang istimewa? Pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Ya, ini kalau saya mungkin apa ya? Kalau saya sendiri mungkin karena sudah tambah umur, mungkin sudah jauh lebih bijaksana atau gimana, atau mungkin pengaruh mempelajari ini. Dulu itu kan kalau guru muda itu kan biasa tuh, Pak, oposisi gitu, mudah tersulut emosi. Anak tidak mengerjakan PR, langsung kasih hukuman. Anak terlambat, kasih hukuman, begitu. Jadi dengan kompetensi sosial emosional, menurut saya memang guru harus banyak melakukan refleksi ya. Ternyata beberapa hal yang kita lakukan itu memang kurang pas ya untuk istilahnya teori-teori mengajar saat ini. Pengendalian diri penting. Seperti itu. Harus bersabar ketika memberikan restitusi. Karena kan hasilnya tidak instan. Anak kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, kan belum tentu 1 minggu atau 2 minggu berikutnya dia terus bisa lebih baik dari yang kemarin. Memang kita harus sabar mengelola diri kita, gitu. Nah, kemudian itu kalau dengan anak-anak. Yang kedua, kalau dengan rekan guru, ya. Jadi kompetensi mungkin nanti setelah ini nanti ada pengimbasan, mungkin juga saya ingin sosialisasi ke teman-teman tentang kompetensi sosial emosional ini, karena banyak, Pak ya, bukan banyak sih, ada beberapa guru yang kadang sebenarnya usianya
sudah matang seharusnya secara usia, tetapi secara emosional ketika menghadapi permasalahan para murid itu kadang-kadang masih mengedepankan kurang bisa mengendalikan diri, kemudian berelasi itu mungkin masih kurang. Itu ya Pak ya. Ya. Jadi bermanfaat sekali untuk PRT Sangat dan bermanfaat PSI, Pak. Saya pikir kemarin kalau di pendidikan guru penggerak itu tidak bahas kayak gini. Saya kira ya metode, kemudian strategi, media dan seterusnya. Ternyata ada pembahasan yang seperti ini. Ternyata psikologi juga harus Psikologi, belajar, ya betul sekali psikologi. Dan memang kalau guru yang tenang, kemudian datang ke kelas itu wajahnya sudah kelihatan, oh ini cerah, gitu kan anak-anak ya suka. Baru masuk kelas sudah besengut istilahnya, mungkin jadi suasananya kan untuk belajar juga kurang enak. Ya. Gitu. Baik, itu di modul 2.2 ya Pak ya. Iya. Lalu untuk tugas-tugas di LMS tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah Sudah sampai beres. saat ini. Terkait dengan duditnya juga saya sudah sebelum dudit sudah selesai. Baik Pak, saya kira itu dulu untuk yang sesi awal. Ya, Kita nanti akan diskusi lebih lanjut di sesi berikutnya yang lebih panjang. ya, siap Pak Yus. Yang lebih panjang. Begitu, terima kasih. Ji, Pak Yus. Sudah dulu ya Pak ya. Ji, Pak Yus, terima kasih. Video sama Ya.